Dayanti Azhari, salah satu relawan perawat COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta sejak 30 Maret 2020. Wanita asal Sukabumi ini memutuskan resign dari pekerjaan sebelumnya untuk menolong pasien yang terpapar coronavirus. Halo teman-teman sekalian, doakan kami agar selamat dalam melawan COVID-19 ini dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Halo tim Alinea, perkenalkan nama saya Dayanti Azhari, salah satu relawan di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Di sini saya akan sedikit berbagi cerita tentang sistem dinas di Rumah Sakit Darurat COVID-19. Benar-benar panggilan hati aja sih Kak, kayak aku ngeliat berita tentang COVID yang semakin hari pasiennya tuh semakin banyak, sedangkan tenaga medisnya itu sedikit gitu. Jadi aku daftar dan sesudah daftar aku bilang sama orang tua aku. Pertamanya sih orang tua aku kaget ya Kak, karena posisi aku saat itu kan masih kerja di klinik swasta di tempat tinggal aku. Setelah aku jelasin, orang tua aku itu bilang kalau misalkan benar-benar pengen nolong orang lain dan ibadah, ya udah berangkat, mamah ngizinin. Cuman kalau misalkan nanti kesana itu tujuannya cari uang atau kerja, nggak usah berangkat. Jadi aku bilang, iya mah, datang ke sana itu jadi relawan dan benar-benar pengen nolong orang lain, tidak ada orientasi apapun. Jadi mama aku sama ayah aku ngizinin Kak, dan komunikasi aku sampai saat ini juga bagus. Kalau misalkan lagi free aku telepon mereka atau mereka telepon aku. Untuk sistem dinas di sini dibagi menjadi 3 shift sama seperti di rumah sakit lainnya, ada shift pagi, shift siang, dan shift malam. Untuk jam dinasnya, shift pagi dari jam 8 pagi sampai jam 15 sore, dan shift sore dari jam 15 sore sampai jam 22 malam, dan dinas malam atau shift malam dari jam 22 sampai jam 8 pagi. Kalau misalkan gelombang aku yang peraturan pertama kemarin itu kan 14 hari kerja, 14 hari karantina. Nah, kalau misalkan yang peraturan baru sekarang itu ada yang boleh diperpanjang dan ada yang boleh stop. Nah, kalau diperpanjang ada 2 pilihan. Yang pertama memperpanjang 7 hari, baru karantina 14 hari, dan yang kedua memperpanjang 14 hari baru karantina 14 hari juga. Nah, aku kemarin kan udah selesai tuh yang pertama 14 hari kerja, 14 hari karantina, tapi aku gak langsung karantina Kak, tapi aku memperpanjang 14 hari. Jadi nanti aku karantinanya setelah 14 hari yang kedua ini selesai gitu Kak. Jadi peraturan barunya itu ada yang diperpanjang, ada yang stop gitu. Nah, kan aku jadi hitungannya itu 28 hari kerja, 14 hari karantina. Nanti setelah karantina 14 hari, aku di rapid test lagi untuk masa tugas yang baru Kak. 30 hari kerja, 14 hari karantina, begitu Kak. Jadi aku di sini masih agak lumayan lama gitu. Dan untuk mau masuk ke 30 hari kerja itu nanti kita kan rapid test. Kalau hasilnya negatif kita lanjut, tapi kalau hasilnya positif, amit-amit ya Kak, berarti aku harus diisolasi di sini dan dirawat di sini. Tapi mudah-mudahan hasil rapid test aku negatif ya. Kalau hari pertama dinas aku masih bingung-bingung ya Kak, itu aku pakai sampai 15 menit lebih lah gitu, soalnya kan aku pertama kali ya. Kalau sekarang sih 5 menit juga udah selesai Kak. Ya selama dinas aja Kak, kita pakai APD, gak boleh lepas APD sama sekali. Untuk makan minum pun kita gak bisa Kak, kalau buang air kecil pun kita gak bisa, kecuali ada beberapa relawan yang pakai pampers, dan kebetulan kalau aku gak nyaman ya, jadi aku gak pakai pampers. Dan untuk mensiasatinya sebelum dinas aku pasti wajib pipis dulu. Dan kalau misalkan untuk ibadah, kita paling tayamum ya Kak ya. Setelah tayamum kita sholat seperti biasa.
gitu Kak. Kalau misalkan aku sih suka wudhu dulu dari kamar, diusahain nggak batal. Jadi ketika pakai APD kita masih punya wudhu gitu, nggak batal gitu loh Kak. Jadi gini Kak, monitor langsung berarti kita datang langsung ke pasiennya dan kita lihat si pasiennya itu keadaannya kayak gimana. Kalau misalkan monitor by phone atau WA, kita itu udah tiap lantai itu ada grup, dan grup itu di dalamnya itu ada nomor-nomor pasien-pasien yang ada di lantai tersebut. Jadi kalau misalkan ada keluh kesah atau apapun juga di by grup dulu. Kalau misalkan masih bisa dihandle dengan secara chat, kita berdua bicara chat. Tapi kalau misalkan tidak bisa, kita langsung monitoring ke pasiennya. Dan monitoring langsung ke pasien itu tiap 2 jam sekali Kak. Kita lihat, ketukin kamarnya, kita lihat kamarnya gimana keadaan pasiennya gitu Kak. Untuk APD di sini alhamdulillah mencukupi untuk para tenaga medis yang ada di sini. Dan pesan saya kepada masyarakat agar bisa membantu untuk memutus rantai penyebaran pandemi ini, pertama stay at home. Yang kedua, jika benar-benar terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak 1 meter, dan bila sudah pulang dari luar rumah, jangan lupa untuk cuci tangan dan langsung mandi.